Baik, Pak. Ada acara, aduh, Ya. nggak bisa ditinggalin ya. Ya, Eh, Pak, Bapak. saya habis menikahkan anak saya yang Oh, gitu. Selamat jadi ya. Selamat, Pak. nggak bisa apa namanya, nggak bisa ninggalin, nah itu ya, gitu. Walaupun akadnya Sabtu, tapi Jumatnya ada malam Jumat ada pengajian begitu, jadi sorenya saya Ya. harus siap begitu. Mohon maaf buat semuanya, dan mudah-mudahan hari ini ke depan kita bisa berlanjut terus. Jadi nanti yang kurangnya kita tambah aja waktu atau diganti lah begitu. Ya, baik, Hari Pak. ini yang hadir sudah ada 9 orang. Sambil menunggu, saya ada persiapan yang lainnya dulu sebentar. Terima kasih juga Pak Yudi hadir, Mbak Rani, Mbak Klepi, Mbak Indah, Pak Ade, Mas Andrew, kemudian Mbak Sepita, kemudian Mbak Jaria, dan siapa lagi ini? Sapanisha ya. Oke, ada 9 orang. Mungkin nanti sebentar lagi kita mulai melanjutkan yang lalu, tapi saya loncat sedikit kepada materi yang hari ini. Tetapi nanti yang lalu pasti kebahas karena bertalian dengan waktu yang lalu kita bicara tentang perencanaan demand ya kalau tidak salah, tetapi belum selesai. Baru sampai pada perencanaan kualitatif dan kuantitatif. Mungkin agak nanti terkait dengan materi hari ini, pasti bertalian dengan keterkaitan antara perencanaan demand bertalian dengan sekarang ada yang akan saya bahas bertalian dengan perencanaan kapasitas rumah sakit itu. Baik, sambil menunggu ini dulu sebentar Pak menyiapkan yang lainnya.
Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Kita mulai saja pertemuan pada hari ini. Sudah ada 11 orang, mudah-mudahan nanti yang lainnya bisa menyusul. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sampai pada perencanaan demand dan ada perhitungan-perhitungan yang bertalian dengan perencanaan kebutuhan di masa yang akan datang atau peramalan demand kalau tidak salah seperti itu. Pada hari ini saya akan mencoba membicarakan yang terkait dengan perencanaan kapasitas rumah sakit. Untuk materi hari ini saya ingin lebih banyak kita berdiskusi, ingin mendapatkan tambahan masukan, kita sharing karena Bapak dan Ibu Saudara sekalian kesehariannya bertugas di layanan rumah sakit, tentu memiliki pengalaman-pengalaman selama menjalankan atau selama bertugas, baik yang sudah tetap pada satu instansi maupun mereka-mereka atau Bapak dan Ibu yang masih bertugas sementara atau masih koas atau hal-hal yang terkait dengan hal itu. Nah, kenapa kita perlu merencanakan kapasitas rumah sakit? Tentu Bapak dan Ibu sudah sedikit banyak memahami. Tanpa perencanaan, tentu hal itu akan mendapatkan berbagai macam kendala pada operasional rumah sakit. Kita menyadari bahwa kondisi di kita sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Dan kalau kita lihat keseharian yang terjadi, rasio kebutuhan masyarakat terhadap layanan rumah sakit begitu besar, begitu butuh perhatian. Oleh karena itu maka untuk dapat memberikan layanan yang baik, yang sesuai dengan harapan masyarakat, tentu setiap rumah sakit harus memiliki perencanaan, termasuk dalam perencanaan kapasitas. Nah, sebelum lebih jauh, sebagai bahan awal, tentu Bapak dan Ibu sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan kapasitas, apa yang dimaksud dengan perencanaan. Kemudian tentu perencanaan ini memiliki tujuan perencanaan kapasitas. Secara umum, saya ingin menyampaikan bahwa perencanaan kapasitas rumah sakit merupakan suatu proses menentukan jumlah sumber daya. Nah, sumber daya ini menyangkut fasilitas, peralatan, tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Secara umum pasti seperti itu. Jadi perencanaan kapasitas rumah sakit secara definisinya, secara akademiknya bisa dikatakan atau secara teoritis merupakan sebuah proses menentukan jumlah sumber daya. Nah, sumber daya ini tentu bermacam-macam, baik fasilitas, peralatan, kemudian sumber daya manusianya atau tenaga kerjanya, baik perawat, tenaga administrasi, tenaga kesehatan, dokter, dan sebagainya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Saya kira itu secara umum bisa dipahami, dan tentu Bapak dan Ibu sudah mengetahuinya. Ini hanya sekedar mengingatkan saja, barangkali seperti itu. Nah, hal ini tentu memiliki tujuan dari perencanaan kapasitas ini paling tidak meningkatkan
meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memenuhi kebutuhan pasien. Gitu. Jadi apa yang direncanakan itu untuk pada umumnya meningkatkan kualitas dan memenuhi kebutuhan pasien. Pasti di dalamnya menyangkut efisiensi dari biaya dan lain sebagainya. Pak Ade, suara saya terdengar normal begitu? Normal, Pak. Terdengar Pak, normal. Baik, dan teman-teman yang masih, saya harap di awal kita on cam dulu ya, biar saya juga agak semangat gitu Pak Ade, kecuali yang sedang bertugas ya. Nah, makasih Mas Andrew, begitu. Jadi saya sekilas saja, jadi apa yang dimaksud dengan perencanaan kapasitas rumah sakit, kemudian tentu ada tujuannya. Nah, tujuannya paling tidak tadi adalah meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, ya otomatis ya kalau misalkan meningkatkan efisiensi adalah mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan dan memenuhi kebutuhan pasien. Itu secara teoritis yang dimaksud dengan ya, saya sudah buat sedikit slide-nya secara umum, bisa nanti saya kirim dengan slide-slide yang lainnya kalau memang dibutuhkan gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan kapasitas. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu tentu sudah memahaminya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan kapasitas. Paling tidak jumlah pasien yang kita ketahui setiap waktu, dari waktu ke waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Jumlah pasien yang datang rata-rata ke rumah sakit di mana kita berada, atau perencanaan untuk yang akan datang. Nah, tentu kita harus mengetahui jumlah pasien. Nanti ada kaitannya dengan model-model perencanaan. Kemarin kita diawali ada perencanaan demand. Artinya ada perencanaan permintaan, dalam ini tentu perencanaan berdasarkan pada kedatangan atau keberadaan pasien yang datang kepada rumah sakit. Yang kedua adalah jenis pelayanan. Pak Andrew tentu tahu jenis pelayanan yang akan diberikan di rumah sakit. Ada rawat inap, ada rawat jalan, ada operasi, ada bedah-bedah yang lainnya ya. Operasi juga barangkali aneka macam jenis ya. Bukan, bisa jadi selain dari proses penyembuhan suatu penyakit, bisa jadi meningkatkan hal-hal yang terkait dengan bentuk fisik barangkali, kesehatan yang lainnya dan lain sebagainya. Bisa jadi itu ada begitu. Jadi jenis pelayanan apa saja yang akan diberikan, ini adalah faktor yang mempengaruhi perencanaan kapasitas, karena nanti seperti apa yang dibutuhkan menyangkut juga ketersediaan fasilitas dan peralatan. Sebentar saya kunci pintu dulu. Faktor yang lainnya juga selain jenis pelayanan adalah ketersediaan fasilitas dan peralatan. Ini pasti Bapak Ibu sekalian akan sangat mengetahui ya, atau bahwa fasilitas-fasilitas yang tersedia, peralatan-peralatan tersedia, dan ini akan menyangkut perencanaan kapasitas. Ketersediaan tenaga kerja atau pegawai, baik pegawai atau tenaga medis maupun non medis. Seperti apa yang dimiliki, yang tersedia, yang berkontribusi, SDM yang
ada begitu. Kemudian, nah ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah dan regulasi. Ini juga kita tentu tidak bisa berjalan tanpa mengikuti regulasi yang ada, tanpa berlandaskan pada ketentuan-ketentuan kebijakan pemerintah. Nanti bisa dianggap liar dan kalau ada satu hal yang tidak diharapkan, maka mengakibatkan tidak baiknya layanan yang diberikan. Bisa jadi mengakibatkan kerugian dari berbagai pihak. Kemudian tentu perkembangan teknologi dan inovasi sekarang ini juga akan berpengaruh terhadap perencanaan kapasitas. Teknologi di bidang medis, teknologi di bidang-bidang lainnya juga pasti berpengaruh. Dan tentu kebutuhan masyarakat. Seperti apa kebutuhan masyarakat akan keterkaitannya dengan layanan yang diberikan oleh rumah sakit. Itu beberapa hal yang terkait dengan berpengaruh terhadap perencanaan kapasitas. Tidak bisa lepas dari hal tersebut dalam merencanakan seberapa besar kapasitas yang akan disediakan oleh rumah sakit. Nah itu tentu sudah Bapak dan Ibu pahami, sudah Bapak dan Ibu kenali selama ini yang menyangkut tentang perencanaan faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, secara umum dalam perencanaan kapasitas ini tentu kita ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Langkah-langkah yang harus menjadi dasar tahapan yang akan terkait dalam perencanaan tersebut. Di antaranya, kita harus melakukan analisis kebutuhan pasien. Analisis kebutuhan, forecasting ya. Jadi kebutuhannya apa saja sih yang dibutuhkan rata-rata dari masa lalu bisa dijadikan dasar salah satunya. Selain kita mencoba dengan hal-hal yang lainnya. Nah, jadi ini harus betul-betul bertalian dengan scientific ya. Jadi tentu kita tidak asal memberikan sebuah layanan tanpa mengetahui mana yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, mana yang lebih dibutuhkan oleh pasien begitu. Nah, dari hal tersebut bisa jadi kita akan bisa menentukan perencanaan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang lainnya adalah identifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Tadi seperti apa sumber daya yang dibutuhkan itu? Baik yang menyangkut tenaga medis, dokter barangkali seperti itu, tenaga perawat, tenaga pembantu yang lainnya yang bertalian dengan operasional dari kapasitas yang akan dibuat. Nah ini tentu harus diidentifikasi termasuk sumber-sumber yang lainnya. Misalkan menyangkut finansial dan lain sebagainya untuk investasi, menyangkut teknologi yang akan digunakan, menyangkut kebutuhan tadi karena kita berdasarkan pada kebutuhan pasien begitu. Kemudian tentu hal ini peralatan-peralatan dan yang harus tersedia. Kemudian nah ini penentuan kapasitas ideal. Jadi karena keterbatasan sumber daya bisa terjadi, maka kita tetap merencanakan adalah kapasitas idealnya seperti apa. Nanti kita tentukan, kita coba ada model-model perhitungan yang akan dilakukan dalam memenuhi kebutuhan perencanaan ini. Dan tentu Bapak dan Ibu pasti perencanaan layout dan desain fasilitas. Seperti apa layout yang akan digunakan di rumah sakit itu, alurnya, di mana bagian rawat jalan, rawat inap, ketersediaan tempat perawat, tenaga-tenaga yang lainnya,
kemudian bagian-bagian yang terkait bagaimana alurnya, tentu ini harus dibuatkan gambarnya, flowchartnya, arah alurnya seperti apa. Ini tentu harus dirancang sedemikian rupa. Kemudian pengalokasian sumber daya. Ini dirinci secara detail. Ditelisik betul-betul, diidentifikasi betul-betul, sehingga nanti dalam pengalokasian sumber daya ini tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Kemudian tentu semua itu pada saat telah dilakukan sebuah perencanaan nanti tidak lepas dari pemantauan, kontrol, dan evaluasi. Itu adalah beberapa langkah dalam perencanaan kapasitas. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan kapasitas, kemudian ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh semua yang terkait dalam utamanya merencanakan seperti apa besarnya rumah sakit yang akan dibangun, seperti apa rumah sakit ini akan memberikan pelayanan seperti apa yang akan diberikan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu barangkali beberapa hal yang bisa disampaikan di awal perkuliahan menyangkut perencanaan kapasitas. Saya yakin Bapak dan Ibu sebagian besar tentu sudah memahami, apalagi yang terlibat dalam tata kelola atau terlibat dalam manajemen rumah sakit yang terkait. Kalaupun tidak, tentu Bapak dan Ibu mudah-mudahan ini menjadi satu tambahan pengetahuan baru suatu waktu Bapak dan Ibu bagaimana melihat keadaan yang ada. Nah, maka perlu menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam langkah-langkah untuk perencanaan kapasitas. Nah, yang lainnya adalah metode perencanaan kapasitas. Metode ini terkait dengan peramalan demand yang kemarin. Ada peramalan berbasiskan pada perhitungan kualitatif, kuantitatif, dan seterusnya. Nanti kita coba ada beberapa contoh di waktu khusus pembahasan mengenai metode yang akan digunakan. Tetapi paling tidak, metode secara umum yang sering digunakan dalam perencanaan kapasitas ini ada metode forecasting atau proyeksi kebutuhan pasien. Nah ini bertalian dengan kuantitatif ya. Metode cleaning theory atau analisis antrian, ini juga kuantitatif. Kemudian metode simulasi proses, metode design tree, pohon keputusan, dan metode linear programming linear. Ini nanti kita bahas dalam contoh-contoh kasusnya, tapi paling tidak ada beberapa teori yang bisa digunakan dari yang sederhana seperti metode forecasting ini, kemudian ada metode cleaning theory ini relatif tidak terlalu ngejelimet, dan tentu ada kelebihan dan keterbatasannya ataupun bisa dikatakan kekurangannya. Nah, ada beberapa indikator kinerja perencanaan kapasitas. Tingkat okupansi ya, tingkat okupansi itu tingkat hunian ya, atau berapa lama bisa terpenuhi rata-rata misalkan tadi tempat tidur yang digunakan oleh pasien. Ini beberapa indikator kinerja perlu diperhatikan. Waktu tunggu pasien ini menjadi beberapa indikator kinerja. Kalau misalkan waktu tunggu pasiennya lama, bisa jadi hal ini apakah dari kinerjanya atau memang kapasitas yang tersedia relatif terbatas. Kemudian jumlah pasien yang dilayani itu tentu ada
ada standar-standar yang bisa dilakukan oleh seorang dokter atau bisa dilakukan pelayan oleh perawat dan lain sebagainya, maka itu akan bertalian dengan jumlah pasien. Kemudian kualitas pelayanan seperti apa? Satu orang pasien diberikan pelayanan dari sisi waktu, dari sisi pelayanan, apakah mereka cukup detail, diberikan waktu untuk menanyakan, diberikan waktu untuk diberikan arahan, pandangan, diskusi, dialog dan seterusnya, paling tidak baik sama pasiennya maupun yang terkait dengan pasien. Kemudian biaya operasional seperti apa cukup efisien, apa cukup besar. Efisien itu bukan berarti selalu kecil ya, akan sangat tergantung pada kebutuhan yang diharuskan terpenuhi begitu, dan tingkat kepuasan pasien. Tingkat kepuasan pasien bisa ada pengukuran kepuasan pasien, bisa ada pengukuran kepuasan konsumen, bisa ada pengukuran kepuasan yang terkait dengan kinerja dari layanan rumah sakit. Itu garis-garis besar yang terkait dengan perencanaan kapasitas. Kemudian yang lainnya adalah tentu dalam perencanaan kapasitas ini ada hal yang menjadi tantangan. Bapak dan Ibu tentu memahami tantangan-tantangan yang dihadapi oleh manajemen terkait dengan kapasitas yang dimiliki. Tidak semua sumber daya dimiliki oleh setiap rumah sakit. Mungkin hanya sebagian kecil dimiliki oleh rumah sakit, katakanlah organisasi atau perusahaan. Nah, sumber daya ini relatif bisa jadi dikatakan keterbatasan sumber daya. Ini menjadi tantangan. Tidak tersedia dengan berlebihan, misalkan menyangkut dokter spesialis ya, barangkali seperti itu. Subspesialis itu dari tenaga medis, belum dari tenaga-tenaga yang lainnya. Mungkin Bapak dan Ibu sangat memahami, ada beberapa tenaga medis yang sangat terbatas, atau tenaga non-medis juga sangat terbatas dalam mengoperasionalkan peralatan-peralatan tertentu, misalnya seperti itu. Jadi salah satu yang menjadi tantangan adalah ketersediaan sumber daya atau keterbatasan berbagai macam sumber daya. Maka dari itu tentu ini akan terkait dengan perencanaan rancangan kapasitas. Yang kedua adalah perubahan kebutuhan pasien. Nah, ini mah tentu Bapak dan Ibu semuanya sangat memahami betul tentang perubahan kebutuhan pasien. Dahulu barangkali Pak Hendro bisa memberikan contoh ya. Misalkan apa yang terkait dengan perubahan kebutuhan pasien, baik dari sisi hal yang terkait dengan penyakit misalkan, atau sisi lain yang tidak terkait dengan penyakit tetapi menyangkut tentang perawatan ke depan, yang tadinya tidak begitu peduli masyarakat bahwa datang ke rumah sakit itu hanya untuk berobat saja, sekarang bukan hanya untuk berobat saja barangkali, dalam maintenance mereka atau dalam rangka memperbaiki sisi-sisi yang lainnya. Jadi perubahan kebutuhan pasien juga menjadi sebuah tantangan kalau rumah sakit tersebut ingin menjadi sebuah rumah sakit yang menjadi pilihan-pilihan dari pasien atau masyarakat. Yang lainnya adalah ketergantungan pada teknologi. Ya,
Dulu mungkin tidak ada MRI, sekarang menjadi ada. Kemudian itu akan sangat membantu para dokter spesialis atau subspesialis begitu. Dulu mungkin cukup dari pengalaman mereka menganalisis dan seterusnya. Sekarang bisa jadi analisis itu sangat singkat terbatas karena teknologi yang ada. Dan itu bisa mengakibatkan ketergantungan pada teknologi. Demikian pula bisa jadi ada hal-hal yang sangat tergantung pada teknologi yang ada dalam melayani kebutuhan-kebutuhan pasien. Dan yang lainnya adalah kebijakan pemerintah yang dimungkinkan berubah. Dulu bisa jadi tidak ada tidak dibolehkan atau dibolehkan tenaga medis asing misalkan, atau hal-hal terkait yang menyangkut tentang kebijakan-kebijakan baik berkaitan dengan program-programnya strategis pemerintah untuk layanan di masa yang akan datang, karena bahwa kesehatan masyarakat menjadi salah satu prioritas yang terus dijadikan proses pembangunan ke depan. Jadi bukan hanya pintar, bukan hanya pengetahuan dan skillnya itu baik dan tinggi, tetapi juga kesehatan menjadi salah satu faktor yang terus membantu kemajuan sebuah bangsa. Itu barangkali tantangan-tantangan. Tentu hal ini diurai bisa lebih panjang, bisa lebih lebar, begitu. Nah, salah satu solusi atau bagian solusi dari tantangan ini adalah bisa jadi setiap sumber daya diupayakan tidak kaku untuk melayani satu hal saja, baik dari SDM-nya maupun dari peralatan yang dimungkinkan itu bisa fleksibilitas. Jadi program fleksibilitas atau kebijakan fleksibilitas di rumah sakit juga tentu perlu dijadikan satu dasar dalam operasional. Nah, tentu hal ini yang terkait dalam rumpun-rumpun dalam jenis-jenis pekerjaan layanan yang bisa dilakukan hal seperti itu. Tentu tidak semua bisa digunakan secara fleksibel karena ada hal yang penanganan secara khusus, alatnya khusus, maka tidak mungkin yang khusus-khusus digunakan untuk yang bukan peruntukannya. Nah, inovasi, solusinya adalah melakukan inovasi, pembaharuan, pengembangan yang bisa dibuat dan dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Yang lainnya adalah kerjasama. Bapak dan Ibu, rumah sakit itu bisa melakukan kerjasama dengan berbagai macam pihak yang terkait. Baik menyangkut, mungkin yang sekarang banyak paling dilakukan adalah menyangkut SDM ya. Sehingga seorang tenaga medis, khususnya dokter, mereka bisa berada di tempat-tempat lebih dari satu instansi. Nah, karena mungkin didasari oleh kerjasama antar rumah sakit, baik dalam penggunaan maupun dalam peningkatan kompetensi keahlian dari para tenaga yang ada di rumah sakit. Dan tentu tidak lepas semuanya didasari dengan sebuah perencanaan strategis. Namanya perencanaan strategis tentu dari awal dicoba dan dijalankan, kemudian dievaluasi, kemudian direncanakan kembali dan terus berulang untuk hal-hal seperti itu. Bapak dan Ibu, sampai di sini barangkali ada yang ingin disampaikan, pengalaman-pengalaman yang ada, agar kita bisa dialog. Nah, dialog yang ingin saya coba ada beberapa hal, seperti tadi untuk perhitungan nanti saya coba dibahas khusus karena terkait dengan
materi yang lalu ada kemarin itu peramalan demand, dan itu terkait dengan metode yang digunakan secara kuantitatif dalam perencanaan kapasitas ini. Sebelum lanjut ke sana, saya ingin mencoba dengan Bapak dan Ibu materi yang terkait dengan hal ini. Untuk gambaran bahwa sumber yang digunakan ada manajemen operasional, Jay Heider dan Barry Render, kemudian ada perencanaan kapasitas rumah sakit bersumber dari WHO, ada kebijakan kesehatan nasional. Nah, itu terkait dengan Kementerian Kesehatan RI. Nah, yang diskusi ini saya ingin mendapatkan satu gambaran dari Bapak dan Ibu. Misalkan, yang pertama adalah bagaimana perencanaan kapasitas rumah sakit mempengaruhi kualitas layanan. Tentu ada beberapa faktor. Nah ya, Bapak dan Ibu, barangkali di antara yang hadir pada sore hari ini, bagaimana mengatasi ada yang setia dengan on-cam-nya, terima kasih. Kemudian siapa yang lainnya namanya aja. Mungkin Pak Ade kita bisa diskusi. Yang paling pertama ini aja nih, bagaimana, atau siapa saja lah pokoknya. Bagaimana, sebentar saya hapus dulu atau ganti ya, biar kelihatan. Bagaimana perencanaan kapasitas rumah sakit mempengaruhi kualitas pelayanan? Terbuka untuk siapa saja yang duluan, ya alhamdulillah. Nanti saya dulu Pak, boleh. Ya, jadi bagaimana perencanaan kapasitas ini untuk meningkatkan pelayanan? Memang perencanaan kapasitas rumah sakit yang benar-benar ideal, benar-benar yang telah direncanakan sematang-matangnya dan tepat, itu sangat menunjang untuk sistem pelayanan yang bisa efisien, bisa efektif, dan kepuasan pada pasien itu dan keamanan bagi pasien itu dapat kita capai. Ini biasanya kita mencoba dengan paling sering itu kan bagaimana SDM-nya optimal, dari SDM, mana tenaga medisnya, dokternya, perawat, ahli laboratorium, ahli radiologi itu memang harus benar-benar qualified, jadi benar-benar harus berkualitas. Kemudian peralatannya juga, dari segi teknologi, mungkin sekarang peralatan itu harus sesuai yang banyak dipakai sekarang, misalkan pemakaian USG, pemakaian CT scan dan lain-lain, memang itu diperlukan untuk penegakan diagnosa atau yang lain. Ini harus direncanakan lebih tepat lagi untuk kebutuhan pasien. Kemudian juga bahwa kapasitas ini untuk kepuasan pasien, terutama ini yang paling diutamakan sekarang adalah bagaimana si pasien merasa puas dengan dengan biasanya ya waktu tunggu yang tadi, biasanya waktu tunggu yang lebih cepat, yang on time dari para dokternya, kemudian pelayanan di farmasi yang lebih cepat, bagaimana caranya. Nah itu mungkin pemakaian sistem informasi rumah sakit juga itu adalah yang terbaik untuk meningkatkan pelayanan, terutama dalam waktu tunggu. Mungkin itu juga, itu aja yang paling kebayang di saya gitu. Jadi untuk kapasitas ini nanti akan mengaruhi seluruhnya untuk efektivitas dan efisiensi untuk rumah sakit. Mungkin itu aja sementara Pak. Terima kasih. Baik, bagus Pak Ade. Tapi teman yang lain bisa menambahkan kali, barangkali pengalaman-pengalaman yang lainnya. Secara umum tadi, emang enggak? Saya dekat dulu Pak. Mohon maaf Pak, saya lagi di mobil, mungkin saya nggak buka kamera. Ya, nggak apa-apa. Mungkin sedikit berbagi aja Pak di tempat saya. Karena ada aturan di Inggris, kalau kamar tidak standar,
Jadi otomatis ada beberapa ruangan-ruangan kami yang dibongkar gitu. Ya. Dan kebetulan ruangan kami yang dibongkar itu bersebelahan dengan VIP. Jadi yang namanya pasien VIP kan mereka pengen segala sesuatu tenang gitu. Jadi nanti sedikit-sedikit komplain, ribut, nanti sedikit komplain, ribut. Jadi ya otomatis pengaruh kualitas kepelayanan kita yang ke VIP juga. Kebetulan juga ya memang di tempat kami juga kan karena pengurangan lagi perbaikan begitu, otomatis kamar yang dipakai jadi hanya sedikit, otomatis juga berpengaruh sama cash flow kami, jadi rada berkurang drastis. Kebetulan kami juga tahun kemarin ada masalah, ada beberapa tagihan yang tidak dibayarkan, itu jadi cukup sangat-sangat berpengaruh terhadap cash flow juga. Jadi ya dibilang kualitas pelayanan mungkin ya berpengaruh sih kan. Takut juga sih kami karyawan, jadi nanti takutnya ke arah gaji segala macam. Mungkin itu sih Pak, dan sedikit sharing dari saya, dari saya. Jadi terima kasih Pak. Jadi secara umum bahwa perencanaan kapasitas rumah sakit secara langsung pada dasarnya begitu kan, berpengaruh atau mempengaruhi kualitas layanan karena menentukan kemampuan rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan pasien. Itu kan intinya. Kalau tadi saya simpelkan dari apa yang disampaikan Pak Ade juga Pak Andrew, itu sedikit saja terganggu kebutuhan pasiennya hanya dengan dalam rangka perbaikan lah katakan ya, itu sudah ada penurunan begitu. Nah, namun demikian kita bisa merinci dari apa saja yang mempengaruhi itu. Dari sisi ada faktor positif ya. Jadi waktu tunggu pasien, betul itu, mengurangi waktu tunggu. Jadi kalau kapasitas yang memadai pasti bisa mengurangi waktu tunggu pasien. Nah itu tadi. Jadi sehingga meningkatkan kepuasan dan mengurangi resiko komplikasi. Jadi dengan kapasitas yang minimal ideal atau standar yang direncanakan awal, pasti kita akan mendapatkan waktu tunggu pasien yang relatif tidak terlalu lama. Jadi artinya waktu tunggu pasien cukup ideal pula. Nah sehingga otomatis kalau waktu tunggunya tidak terlalu lama, maka pasien akan ada rasa puas. Jadi kepuasan pasien mulai tumbuh itu. Belum lagi nanti kalau misalkan dari sisi layanan yang lainnya, dari perawatannya, dari sisi medis yang misalkan, oh iya kalau ke Pak Ade ini atau saya ditangani dokternya Pak Ade, sekali datang aja cukup langsung sembuh karena begitu ya, gitu. Atau belum diapa-apakan karena sikap perilaku yang ramah, yang santun, yang adab, bisa aja belum apa-apa udah langsung sembuh gitu. Bisa jadi seperti itu. Itu sering terjadi terutama bagi kalangan lansia ya, biasanya seperti itu. Nah, kepuasan bisa meningkat dan mengurangi resiko komplikasi. Bisa jadi karena tadi waktu tunggu sebentar, tidak menjadi stres, darah tingginya tidak naik, kan begitu ya Pak, maka tidak ada komplikasi. Tapi kalau misalkan sudah waktu tunggu lama, pelayanannya tidak bagus, peralatan yang lainnya terbatas, maka bisa jadi menimbulkan penyakit baru atau komplikasi. Yang kedua adalah meningkatkan ketersediaan fasilitas. Jadi perencanaan kapasitas yang baik memastikan ketersediaan fasilitas dan peralatan medis yang memadai karena direncanakan kan begitu. Jadi tidak asal buka kemudian nanti kita menyediakan itu ini, tetapi ternyata fasilitas peralatannya tidak memadai. Dan ini juga karena tadi dikatakan bahwa seperti apa pengaruhnya. Nah inilah tentu dengan perencanaan kapasitas yang baik termasuk fasilitas yang ada begitu. Kemudian mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
pasti ya, kalau misalkan perencanaan kapasitas yang efektif, tentu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, termasuk tenaga kerja, tenaga medis, dan fasilitas. Bisa jadi waktu nganggurnya akan sangat terukur, peralatan yang digunakan betul-betul optimal, baik dari sisi pemakaian maupun waktu yang tidak digunakannya, begitu. Nah itu jadi mengoptimalkan penggunaan berbagai macam sumber daya. Di intinya bahwa perencanaan kapasitas yang efektif mengoptimalkan penggunaan sumber daya, termasuk tenaga medis, tenaga kerja yang lainnya, serta fasilitas yang lainnya. Dan tentu dengan kapasitas yang baik, yang mencukupi, yang ideal pada saat itu, meningkatkan kualitas perawatan. Kapasitas yang memadai memungkinkan petugas medis memberikan perawatan yang lebih baik dan lebih fokus pada pasien. Itu tentu. Jadi sisi positif dari perencanaan kapasitas itu diantaranya poin keempat adalah meningkatkan kualitas perawatan. Jadi tentu hal ini ya nyaman lah barangkali, tidak saling menunggu lah. Kemudian mengurangi resiko kesalahan medis. Perencanaan kapasitas yang baik mengurangi resiko kesalahan medis karena petugas medis memiliki waktu dan sumber daya yang cukup. Itu beberapa faktor yang positif dari perencanaan kapasitas untuk atau mempengaruhi kualitas layanan. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Ade, Pak Henru itu betul sekali. Dan barusan saya lengkapi saja secara teoritis, dan tentu itu adalah bagian-bagian yang dihasilkan oleh para peneliti terdahulu, para teoritis yang melakukan penelitian, para dokter dan lain sebagainya. Nah, ada sisi negatifnya. Tadi kan perencanaan kapasitas yang baik ya, perencanaan kapasitas yang sesuai dengan apa yang berdasarkan pada analisis kebutuhan pasien, analisis sumber daya dan lain sebagainya, tentu berusaha untuk mendapatkan perencanaan kapasitas yang baik. Nah, bagaimana kalau misalkan perencanaan kapasitasnya itu tidak terlalu baik atau tidak memadai, ada faktor-faktor negatif yang ditimbulkan. Nah, barangkali selain Pak Ade, selain Pak Henru, ada yang lainnya enggak? Kita ada berapa orang ini? Ada 15 orang, enggak? Nah, Dr. Andi ya, Nicholas, mangga. Izin kalau lihat yang negatifnya. Ya, negatifnya ya. Pendapat saya menyampaikan saja ini, kalau tadi kan kalau perencanaan kapasitas rumah sakit ya bagus ya, tadi yang positifnya. Ini kalau misalnya tidak sesuai dengan yang harusnya dibutuhin, mungkin ya pasti pertama ya, saya dari pemenuhan kebutuhan pasiennya dulu ya. Misalnya contoh, pasiennya membludak, volumenya meningkat, tapi ternyata contohnya kamar penuh gitu, sedangkan dia butuh untuk perawat inap setelah itu, atau enggak bednya kurang, kalau di IGD gitu udah full bed, jadi banyak yang cuma di kursi roda, sehingga itu mempengaruhi kualitas pelayanan, menurun jadinya. Jadi bahkan pasien perlukan untuk mendapatkan perawatan secepatnya itu malah tidak sesuai. Pertama, jadi kebutuhan pasien ya tidak maksimal, setelah itu ya berarti otomatis kualitas pelayanan menurun. Setelah itu yang kalau dari sisi pasiennya. Kalau dari sisi SDM-nya, kalau misalnya nakesnya gitu, kalau misalnya kapasitas kita kurang bagus, setelah itu jumlah staf dengan tenaga medisnya juga nggak sesuai, bisa juga nanti kewalahan. Jadi misalnya manpower-nya nggak disesuaikan
sehingga ketika datang pasien banyak kita nggak bisa memberikan pelayanan yang maksimal karena kan mungkin satu nakes cuma bisa pegang berapa pasien sekaligus gitu. Nah, sedangkan ketika banyak setelah itu tidak perencanaan kapasitasnya nggak baik sehingga pengelolaan SDM juga kurang baik. Jadi kayak saya pernah juga burn out jadinya karena kurang baik. Ada lebih akhirnya ya kasihan juga walaupun ada bed tapi nakesnya kurang gitu sehingga pelayanan kurang maksimal. Jadi paling itu sih kalau dari sudut pandang saya dari kualitas pelayanan untuk pasiennya menurun sama kalau emang dari SDM-nya juga ya kewalahan bisa bernaung. Dia potensialnya lebih tinggi lah kalau dibilang gitu. Itu sih mungkin dari saya, Pak. Oke, Pak Randi, makasih. Mungkin teman yang lain ada yang mau menambahkan selain tadi keterlambatan pelayanan menjadi kurang, kemudian beberapa dan dokter dan juga sangat terbatas dan lain sebagainya. Bang, nggak ada yang mau nambahin? Ada? Nah, biar nanti saya tambahin juga tentu. Selain barusan yang disampaikan oleh Dr. Andi ya, ini banyak yang hadir nih, ada 16, ada 15. Selain Dr. Andi, Pak Ade, kemudian Mas Endru. Kalau Mas Endru pakai Mas ya, atau Mister. Kemudian ini ada Klapi Pratama, dokter. Iya. Ada Zaria Ramadhani, ada Mas Yudi Permadi, ada Mas Gilang, ada Dokter Peti, ada Dokter Rani. Selamat sore, izin menanggapi. Boleh. Ya, mungkin pendapat saya agak dengan siapa nih? dengan Bapak Klapi. Ya, Klapi ya. Mungkin pandangan saya mungkin ada yang sama dengan Dokter Andi tadi, tapi ada juga mungkin yang berbeda tentang kapasitas rumah sakit. Itu kan memang baiknya dianalisis oleh rumah sakit itu sendiri karena kan mungkin akan berbeda-beda. Tapi kebijakan saat ini kan pemerintah menerapkan tadi yang telah dijelaskan adanya kelas rawat inap standar gitu. Ada banyak kriteria, diantaranya ada penggunaan dan pengadaan tempat tidur kalau nggak salah. Yang sebelumnya mungkin kapasitas bor rumah sakit ada jumlah tertentu, mungkin sekarang agak berkurang karena kalau nggak salah kriteria kris yang saat ini tuh lebih dibatasi itu untuk karena sudah tidak ada kelas kan ya, untuk ketersediaan tempat tidurnya. Untuk kualitas pelayanan mungkin dengan jumlah tempat tidur yang dibatasi, kualitas mungkin agak meningkat karena tidak terlalu banyak pasien yang dirawat dan mungkin SDM yang di rumah sakit lebih fokus untuk menangani pasien yang memang harusnya ditangani. Tetapi kekurangannya sekarang banyak pasien yang kesulitan untuk misalkan untuk mendapatkan pelayanan rawat inap di rumah sakit gitu. Seperti itu mungkin. Oke, jadi akibat ada regulasi. Memang tadi kan disampaikan salah satu hal yang menjadi faktor dalam penunjang kapasitas adalah kebijakan dan regulasi dari pemerintah, kan pasti seperti itu. Nah, hal yang lain tentu yang perlu diperhatikan kalau seperti itu maka ada semacam peningkatan edukasi terhadap masyarakat yang walaupun hal ini tentu bagian dari pihak-pihak lain bahwa rumah sakit ini adalah golongannya kelas A, B, C, D dan seterusnya kan, sehingga mereka-mereka yang ingin berobat dengan penyakit tertentu tentu akan datang pada rumah sakit yang lainnya. Bagus Pak Klapi, mungkin yang lain ada mau menambahkan? Ada Mas
masih banyak, silahkan, masih ada. Jadi dari sebuah perencanaan yang tidak bagus maka ada sisi negatif ya. Tadi faktor positif, faktor negatifnya seperti apa, mangga disilahkan. Barusan yang sudah Maaf, yang mangga izin menambahkan, mungkin dari saya juga untuk Dengan kalau siapa, Bu? misalkan kan memang sangat KPT ya, dengan Feti PT Siti Fatimah ya. Oke, mangga. jadi memang untuk perencanaan kapasitas baik itu sumber daya manusia ataupun yang lainnya baik fasilitas dan lain-lain memang sangat penting karena kalau tidak sesuai misalkan ternyata pasiennya kan harusnya juga itu dievaluasi ya Pak ya. Kalau misalkan ternyata memang ada penurunan pasien misalkan terus ternyata SDM-nya juga terlalu banyak ataupun ada alat-alat yang ternyata udah ada alatnya tapi pasiennya nggak ada misalkan CT scan tapi pasien untuk kan pengadaannya pasti jumlah nominal besar ya Pak ya tapi ternyata kasusnya sangat sedikit berarti kan tidak efektif jadi kalau misalkan jadi kita juga memang harus pentingnya evaluasi karena kalau misalkan tidak dievaluasi juga akan meningkatkan biaya yang keluar. Jadi kan kalau misalkan SDM-nya terlalu banyak tapi pasiennya sedikit, biaya gaji juga beban kan akan meningkat. Terus juga kalau misalkan alat yang tidak terpakai juga tidak akan efisiensi gitu. Walaupun memang mungkin ya ada pasien yang butuh gitu tapi karena jumlahnya juga tidak banyak tapi kan ke rumah sakitnya juga tidak efisiensi gitu seperti itu mungkin tambahan dari saya terima kasih. Baik, Mbak Siti Fatimah atau Mbak Peti ya. Enakannya biasanya kalau nama-nama generasi kesini kan enaknya Dr. Peti. Tapi kalau generasi saya pasti Siti Fatimah aja kan begitu ya. Baik, jadi tidak ada yang salah dari apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu, baik Bu Siti, Mas Krapi, kemudian Mas Randi, itu tidak ada yang salah. Tapi barangkali bisa diruntutkan ya. Jadi kalau misalkan kapasitas yang kurang memadai atau tidak memadai, salah satunya bisa jadi adanya keterlambatan pelayanan dan meningkatkan resiko komplikasi. Ya kan kalau misalkan kapasitasnya yang tidak memadai, salah satunya adalah apa yang tadi disampaikan. Keterlambatan pelayanan. Dari keterlambatan pelayanan mengakibatkan meningkatkan resiko komplikasi. Kalau pasien dengan penyakit bawah begitu, kemudian kita terlambat melayani, harus ngenap dulu, nunggu dulu lama, 1 malam dan seterusnya, mengakibatkan komplikasi terjadi. Nah, tadi kekurangan atau kelebihan fasilitas, keterbatasan fasilitas dan peralatan medis mempengaruhi kualitas pelayanan. Pasti itu ya. Jadi kalau kita tidak merencanakan dengan baik, maka fasilitas bisa jadi tidak terencana dan tidak memenuhi baik kuantitas maupun kualitas, bisa jadi mengakibatkan kualitas pelayanan yang kurang memadai. Dan tentu itu akan mengakibatkan kepuasan pasien dan seterusnya panjang. Yang lainnya adalah bisa jadi kebanjiran pasien, keterlambatan pelayanan dan kebanjiran pasien meningkatkan risiko penyebaran penyakit kan, gitu. Karena terlambat pelayanan, pasien numpuk, waktu tunggu banyak, akhirnya ya, bisa mengakibatkan meningkatkan penyebaran penyakit. Ya namanya di rumah sakit, namanya di tempat orang-orang sakit paling tidak ya. Bapak dan Ibu sendiri bisa jadi kalau tidak tahu persis atau tidak terbiasa, tidak imun, ya resiko yang dihadapi cukup tinggi, apalagi mereka yang dalam kondisi
kurang baik atau lemah, barangkali begitu, bercampur aduk dengan orang-orang yang berpenyakitnya juga macam-macam, maka resiko penyebaran penyakitnya tentu akan sangat tinggi, barangkali seperti itu. Yang lainnya adalah stres dan overload atau beban kerja ya, kebakaran kerja lah, stres. Keterlambatan pelayanan dan kebanjiran pasien menyebabkan stres dan overload kerja, kebakaran kerja pada petugas medis. Mungkin Bapak dan Ibu pernah merasakannya kemarin ini, karena kita memang tidak punya gambaran akan terjadi sebuah tragedi ya, sebuah bencana, penyakit kemarin COVID. Tentu dulu tidak ada perencanaan yang bagus. Nah, maka banyak Bapak dan Ibu mungkin yang mengalami stres kerja lah ya. Sudah dari yang harus dilayaninya begitu banyak, penyakitnya begitu cepat berpengaruh, menyebar ke mana-mana, dan ini tentu akan sangat berat. Dan yang lainnya adalah kehilangan kepercayaan pasien. Kualitas pelayanan yang buruk mengakibatkan kehilangan kepercayaan pasien. Paling tidak apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu tadi, Mas Rapi, Bandi, Mbak Peti, kalau dilengkapi kurang lebih seperti itu, 5 poin. Jadi kualitas layanan yang buruk mengakibatkan kehilangan kepercayaan pasien. Itu diakibatkan dari perencanaan kapasitas atau yang tidak memadai atau tidak baik. Itu barangkali. Nah, sekarang bagaimana strategi perbaikan? Nah, ini yang nanti juga akan berpengaruh pada bertalian dengan perhitungan dalam perencanaan kapasitas. Tadi ada tantangan dan solusi. Kemudian di awal kita juga tadi bicara tentang hal-hal yang bertalian dengan, mungkin Bapak dan Ibu biar diskusinya bertambah, bagaimana solusinya nih atau strategi perbaikan yang harus dilakukan bila yang terjadi adalah berbagai hal menyangkut dari perencanaan kapasitas kurang baik, barangkali begitu. Maka saya ingin yang lain tadi, Pak Ade sudah, kemudian Mas Andrew, Mas Bandi, Mas Kwapi, kemudian Mbak Peti, berarti sudah ada 4 ya dari 15 orang. Yuk giliran yuk. Mas Gilang, apa kabar? Lagi di pantai terus nih. Atau siapa lagi ya? Dr. Yudi Permadi. Silakan. Apa aja lah pendapatnya dari pengalaman yang ada, yang selama ini. Atau Mbak Rani boleh? Nih, Mbak Rani, Mbak Yudi, Mbak Rani ya? Oke, silakan. Ya, silakan dokter. Ya. Lalu mau Pak Yudi atau Enggak, dokter Tipayun. Tipayun? Enggak, dokter Tipayun saya. Iya. Sebenarnya hampir mirip dengan yang sebelumnya Pak. Jadi perencanaan rumah sakit ini mungkin memang agak sedikit sulit di era sekarang. BPJS mengalami banyak pemangkasan besar-besaran dan juga perubahan peraturan sebenarnya Pak. Jadi misalnya kayak rumah sakit saya itu 95% itu pasiennya BPJS. Dan kita tahu sendiri BPJS sendiri itu ada keterlambatan pembayaran, sehingga memang 3 bulan terakhir ini baik pembayaran kepada obat-obatan itu agak sedikit terhambat, dan itu akan berefek pada pelayanan kepada rumah sakit. Jadi memang kita tidak bisa meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada pasien karena memang dari rumah sakit sendiri tidak ada biaya untuk menalangi dari obat-obatan untuk pasien. Memang kemarin tuh dari manajemen sendiri kita membuat prioritas, apakah kita memprioritaskan SDM kita seperti perawat, dokter spesialis, ataupun memang obat-obatan untuk pasien. Mungkin kesannya agak sedikit
kita etis, tapi memang karena memang keterbatasan sumber daya keuangan, kami harus memilih saat itu. Tapi memang perencanaan harusnya memang bisa dibuat. Kemarin sempat kami itu sebenarnya di bawah PT, tapi terakhir kali memang kami sudah terlepas dari PT, sehingga untuk mencari pinjaman uang dan lain-lain agak sedikit sulit, sehingga memang akhirnya kami melakukan pemangkasan besar-besaran dan memang terjadi keterlambatan pembayaran kepada sumber daya perawat dan juga dokter spesialis, karena memang kami harus memenuhi kebutuhan untuk pasien terlebih dahulu. Jadi memang perencanaan saat ini di era BPJS agak sedikit sulit dan sudah dilakukan berbagai macam cara sebenarnya, tapi memang kalau 100% atau sebagian besar rumah sakit hanya mengandalkan BPJS, saya rasa memang agak sedikit sulit untuk melakukan perencanaan, karena BPJS sendiri pun kadang-kadang banyak sekali pembiayaan yang diganding seperti itu. Baik, itu satu kasus ya, atau mungkin kasus ini bisa terjadi di berbagai belahan rumah sakit. Nah, Dr. Rani, rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta. Di golongan atau grade atau ABCD gitu? Rumah sakit tipe C, Pak. Tipe C. Kapasitas tipe C itu 100 tempat tidur untuk rawat inap. Kalau untuk rawat jalan? Kalau rawat jalan tergantung kunjungan pasien, tapi saat ini kami sekitar 1 bulan ada sekitar 2.000 pasien dalam satu bulan. 2.000 pasien, luar biasa. Tadinya sebelum rumah sakit itu memang diwajibkan untuk melayani BPJS. Iya, karena BPJS mewajibkan semua orang rumah sakit memberlakukan BPJS. Jadi semua kelas bahwa kebijakan pemerintah harus melayani BPJS baik rumah sakit pemerintah, negeri, daerah, atau swasta begitu? Iya, betul Pak. Nah, tapi salah satu tantangan yang menjadi hambatan ya adalah tadi di awal betul terkait dengan sumber daya. Salah satu sumber dayanya adalah sumber daya ekonomi atau sumber daya finansial dari sisi keuangan, nah sebutkan begitu. Dan itu pasti mengakibatkan layanan yang terganggu. Nah, jadi ini menjadi salah satu hal bahwa dalam perencanaan ke depan maka dicoba kita melihat menganalisis kebutuhan pasien. Nah, itu kan. Jadi mengidentifikasi kebutuhan pasien untuk menentukan kapasitas yang dibutuhkan. Berarti manajemen atau owner atau pemilik rumah sakit mencoba dari sekarang ke depan merencana ulang kapasitas yang tersedia, kemudian solusinya seperti apa dengan keterbatasan sumber daya tersebut, kan begitu. Nah, maka nanti tentu harus ada jalan keluar. Kalau misalkan hal ini terjadi, mari kita lihat nanti kebijakan Kemenkes untuk yang akan datang seperti apa. Nanti tentu ada saluran-saluran yang harus yang menjadi jembatan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita semua, bangsa ini kan pada akhirnya. Dan keterbatasan yang ada membuat secara umum orang yang membutuhkan layanan sedikit terganggu. Maka visinya Kemenkes ke depan atau bangsa ini ke depan akan sedikit terganggu, kan begitu. Baik, jadi itu coba analisis kebutuhan pasien dan pasti pada akhirnya menyangkut analisis kebutuhan atau sumber daya yang tersedia, khusus dari sumber daya berkaitan dengan finansial atau ekonomi. Nah, Dokter Yudi mangga tambahin, karena mungkin bukan hanya itu. Kalau itu karena tadi diakibatkan bisa jadi dulu perencanaan kapasitasnya ya memang tipe C, ternyata dalam operasionalnya melebihi kapasitas yang direncanakan awal. Nah, sisi yang lainnya enggak harus seperti apa ya? Kebetulan kalau saya sih agak lain ya, karena bidang saya itu di bagian sarana prasarana, berimbasnya sangat terasa buat saya dan tim terkait perubahan kebijakan terkait KRIS.
Yang biasanya tadi Dokter Klavi menyampaikan, yang biasanya kelas 3 itu bisa 6 bed, sekarang maksimal tuh 4 bed. Saya harus merubah itu. Sedangkan standar itu setiap bed harus ada nurse call, terus jarak antara bed harus distandarisasikan. Itu kan akan ada pengurangan tempat tidur. Kami di Rumah Sakit Badung Kiwari itu target untuk tahun ini per Desember itu tempat tidur kita sekitar 333 tempat tidur, yang akan direncanakan di tahun 2025 itu ada penambahan sampai 523 tempat tidur. Jadi mana kelas ya, tipe naiknya? Kita masih kelas B. Kelas B, dan itu sangat berimbas sekali ke kami di bagian sarana prasarana ya dok. Kami harus merubah semua yang tadi disampaikan Pak Andrew, Dr. Klavi sama teman-teman pun. Pada segi anggaran ya alhamdulillah, karena kebetulan kami rumah sakit pemerintah mungkin secara anggaran akan di backup, tapi lain hal dengan Dokter Rani gitu kan, ada kebijakan itu ada kontradiktif nih. Pada saat kita ada kebijakan baru kita harus merubah, sedangkan anggarannya tidak ada. Nah saat ini pun kebetulan kami itu akan merubah kelas 3 itu harus ada AC yang tadinya hanya blower dan kipas angin gitu kan. Nah, terus nurse call-nya pun harus per bed. Nggak kebayang, kelas 2 dan kelas 3 kami itu ada 4 lantai, dan rata-rata per lantai itu sekitar 66 tempat tidur. Itu kita rubah semua. Di situ akan tadi analisanya kita boleh berencana, hanya kita bisa berencana, tapi kenyataannya ada kebijakan-kebijakan yang bisa berubah secara nggak ujuk-ujuk sih, emang harus dipertimbangkan juga terhadap rumah sakit terutama rumah sakit swasta, keterbatasan anggaran. Ya kalau negeri sih mungkin memungkinkan kami menganalisanya latar belakang pengajuannya itu kris gitu ya, mungkin bisa anggota dewan ataupun siapapun akan meng-ACC anggaran itu, tapi akan berimbas ke rumah sakit swasta dengan perubahan regulasi itu. Jadi kalau saya tidak setuju sih dengan perubahan kris itu, karena tidak ada perbedaan antara bayar kelas 1 dan kelas 2, kelas 3, ada penyetaraan standarisasi. Kami dari sarana prasarana itu hampir berapa miliar kita mengajukan perubahan itu dok, dan itu justru mengurangi tempat tidur. Dan berikutnya ke pemborosan SDM yang biasanya rasionya satu perawat bisa pegang 6, ini satu ruangannya bednya berkurang karena maksimal 4 ruangan 4 bed, itu akan mengurangi, akan menumpuknya itu justru di wilayah yang lain dok, terutama di Dokter Randi tadi akan penumpukan di IGD karena di perawatannya berkurang tempat tidurnya dengan standar kamar yang standar itu. Jadi akan stresnya akan tinggi di IGD, untuk antrian masuk ke perawatan itu akan banyak. Berikutnya ke kualitas pelayanan akan berpengaruh juga kebijakan itu. Mungkin itu sharing aja sih Pak. Betul. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yudi. Saya khusus mungkin kami semua selama ini kan hanya melihat dari luaran ya, bahwa terjadi penumpukan atau antrian pasien BPJS. Tapi dari informasi memang setiap rumah sakit ada sedikit keterlambatan pembayaran dari BPJS, maka mengakibatkan hal-hal yang seperti tadi dikatakan, baik menyangkut kesejahteraan, kompensasi, kemudian menurunnya pelayanan karena kapasitas yang terbatas dan seterusnya, karena kebijakan-kebijakannya ada. Tetapi barangkali untuk ke depan dari sekarang dengan perubahan yang ada, maka semua berarti mencoba merencanakan kapasitas ulang kan, begitu. Nah, pasti tantangannya adalah sumber daya kapitalnya yang harus diadakan. Nah, sumber daya kapital ini bisa dari berbagai macam sumber. Tentu hanya barangkali akan mengakibatkan orang investasi di sini hitungannya lebih detail sekarang kan, begitu. Dulu menganggap ini dari sisi industrinya ya, jasa
selain dari layanan medis, amal, ibadah sosialnya lah seperti begitu, tapi dari industri jasanya berarti harus berhitung detail banget dan BEP-nya mereka dalam jangka cukup waktu panjang barangkali begitu. Nah, itulah maka perlu analisis kebutuhan yang lebih detail. Nah, sekarang tadi ini akan menyangkut tadi kebijakan pemerintah sekarang ke depan. Itu. Terima kasih Pak Yudi. Tentu pasti ada jalan keluar. Nah, mungkin yang pemerintah tadi pihak pemerintah bisa pakai kemudian di jika swasta, kritis. ownernya, pemiliknya, perusahaannya juga harus mencoba membuka diri untuk bisa bekerja sama, salah satunya itu bekerja sama dengan mereka pemilik modal yang mau berinvestasi dalam bidang kesehatan. Saya kira keterbukaan itu menjadi salah satu hal yang perlu diketahui oleh berbagai pihak. Karena kalau tidak diketahui, maka tadi orang mau berinvestasi juga sedikit tidak tahu, kemudian tahunya hanya pemerintah yang mengakibatkan bahwa pasien menumpuk atau rumah sakit yang kurang bagus kesannya melayani. Padahal banyak faktor yang mempengaruhi Emang ibuprofen orang mah. layanan tersebut. Terima kasih untuk atensi dan sharingnya dari tadi dimulai dari Pak Ade, Pak Enruko, Dr. Randi, Dr. Papi, kemudian Dr. Rani, Dr. Peti, dan Dr. Yudi ya. Terima kasih. Pak Yudi yang di Kopo kan ya? Iya betul, yang baru. Iya oke. Saya ada saudara di sana. Tapi bagian apa ya, radiologi? Siapa? Nantilah Pak. Nanti. Siapa? Iya boleh. Siap. Ya, oke. Baik, nanti yang lainnya nih ada tadi sebagian sebetulnya sudah terbahas. Jadi faktor yang mempengaruhi kapasitas rumah sakit sebetulnya dapat dibagi dua. Faktor internal dan faktor eksternal. Ya, jadi saya sampaikan saja. Salah satunya faktor eksternal tadi ya, baik disampaikan oleh Pak Yudi maupun oleh Dr. Peti begitu. Bahwa faktor internal adalah tadi bisa jadi menyangkut jumlah tempat tidur. Kapasitas tempat tidur menentukan jumlah pasien yang dapat dilayani, kan begitu ya. Kalau kita memang hanya punya 100, bagaimana datangnya 300 kan begitu. Nah, ini juga internal. Tapi faktor internal tidak melulu karena internalnya, tapi karena juga tadi ada keterkaitan dengan regulasi kan begitu, atau sumber daya yang terbatas. Kedua, ketersediaan fasilitas. Selain tadi kapasitas tempat tidur, ada fasilitas yang seperti fasilitas operasi, laboratorium, radiologi. Ini semua mempengaruhi kapasitas layanan. Sekalipun bisa jadi tidak semua ada bisa jadi optimal untuk laboratorium dan radiologi, tapi rata-rata barangkali di rumah sakit di tipe C pun mungkin laboratorium dan radiologi itu harus ada nggak Pak Yudi? Terus ada dok? Ada kan itu. Jadi ini tidak harus kemana dulu begitu, di ronsen kemana dulu kan begitu ya. Jadi ada di tempat itu. Kemudian ya terkait dengan tenaga kerja, jumlah dan kualitas dokter, perawat dan staf-staf yang lainnya. Ini faktor internal ya yang berpengaruh. Kemudian ada teknologi dan peralatan. Ketersediaan peralatan medis modern mempengaruhi kapasitas pelayanan. Pasti kan begitu, termasuk sistem informasi dan lain sebagainya. Sistem manajemen. Nah ini efisiensi sistem manajemen mempengaruhi kapasitas layanan. Ini ada faktor internal yang mempengaruhi paling tidak sebagian
kapasitas rumah sakit. Faktor eksternal, kebutuhan masyarakat, jumlah dan jenis kebutuhan masyarakat mempengaruhi kapasitas rumah sakit. Ya, tadi kapasitas kita terbatas, tetapi ternyata kebutuhan masyarakat itu dari jumlah volumenya begitu banyak dan juga dari jenis kebutuhannya. Nah, ini pasti akan berpengaruh ya kepada kapasitas rumah sakit. Kebijakan pemerintah tadi, ya, kebijakan pemerintah. Jadi baik kebijakan kesehatannya, regulasinya, peraturan pemerintah mengenai kapasitas rumah sakit. Ini faktor eksternal ya, tadi yang pertama faktor internal, sekarang faktor eksternal, kebutuhan masyarakat, kebijakan pemerintah, baik kebijakan yang menyebut kesehatannya ingin seperti apa, regulasinya seperti apa, dan peraturan-peraturannya seperti apa. Kemudian ketersediaan sumber daya. Ya, tadi salah satunya adalah terbatasnya kita sumber daya finansial atau sumber daya kapital atau modal lah ya. Ketersediaan sumber daya. Ini seperti anggaran yang relatif terbatas, dananya, dan sumber daya manusia. Ini kelihatan sekali ya berpengaruh terhadap perencanaan kapasitas di faktor eksternalnya. Kemudian lokasi dan aksesibilitas lokasi rumah sakit yang serius mempengaruhi kapasitas layanan. Kan orang nggak mau jauh tuh Pak Yud, biasanya di tempat-tempat strategis numpuk walaupun sudah sangat penuh kan begitu. Nah, ini juga faktor eksternal yang mempengaruhi perencanaan kapasitas. Yang lainnya adalah kondisi ekonomi masyarakat mempengaruhi kemampuan rumah sakit dalam menyediakan pelayanan. Tadi udah jelas, masyarakat kita mengandalkan BPJS dan itu karena kemampuan ekonomi yang sangat terbatas. Pemerintah anggaran juga terbatas. Nah, tentu inilah yang menjadi tantangan semua pihak. Dan kalau saya sih berharap mereka yang pemilik dana di Republik ini yang hobinya hanya membangun hotel, hobinya membangun lapangan bola, hobinya membangun tempat hiburan, pindahlah investasinya ke rumah sakit, kan begitu ya. Ini adalah tentu perlu tangan-tangan yang berkuasa untuk mencoba mereka memperhatikan tentang kebutuhan masyarakat bangsa ini yang bertalian dengan kesehatan. Itulah beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi perencanaan kapasitas. Yang lainnya adalah faktor demografis, ya kan? Jumlah penduduk di satu wilayah sekitar rumah sakit mempengaruhi kapasitas pelayanan. Ya, ini terkait dengan faktor tadi strategis ya. Jadi bisa jadi kalau misalkan maka di Kota Bandung numpuk sekarang beberapa rumah sakit, ya kan begitu. Karena berbagai macam fasilitas yang tersedia dimungkinkan untuk terus dibangun, demografinya juga cukup padat kan begitu, dan sekitar Kota Bandung kan misalkan Kabupaten Bandung, Sumedang dan sekitarnya, dia datang ke Kota Bandung tidak terlalu lama sekarang dengan adanya tol Cisondawu kan begitu. Belum nanti kalau tolnya nyambung Garut, udah berobat ke Bandung aja, semakin numpuk kan begitu ya. Nah, ini tentu mempengaruhi usia dan distribusi penduduk. Distribusi usia penduduk mempengaruhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Sekalipun hal ini mungkin kita tidak terlalu memperhatikan jumlah penduduk lansia di sebuah kota, bisa jadi tidak semua mencoba menelaah ke sana. Tetapi dalam perencanaan kapasitas tentu ini menjadi salah satu pertimbangan faktor eksternal dari faktor demografis. Kemudian kepadatan penduduk sudah pasti, karena menyangkut demografis. Tadi kalau jumlah penduduk, kepadatan penduduk, usia, sebaran, distribusi penduduk. Kemudian faktor lain selain demografi, pasti kualitas pelayanan yang mengalir reputasi rumah sakit dan kapasitas pelayanan. Ketersediaan obat dan bahan medis,
ini juga akan berpengaruh ya. Kemudian kebijakan asuransi kesehatan. Kebijakan asuransi kesehatan mempengaruhi kapasitas layanan. Kan sekarang mah tidak istilahnya tidak sudah terbiasa lah gitu. Ini pakai asuransi enggak? Nah, kalau saya berobat, saya kok ditanya begitu. Mau pakai apa? BPJS, asuransi atau mandiri pribadi, kan begitu ya Pak Yudi. Saya sering ditanya seperti itu. Nah kalau ini mah cukup periksa biasa pribadi aja lah begitu. Oh ini nyangkut asuransi aja begitu. Oh ini mah cukup BPJS. Kenapa? Karena tidak terlalu penyawatnya misalkan ya biasa-biasa aja, sehingga nggak apa-apa lah nunggu lama sedikit kan begitu ya. Tapi kalau misalkan yang agak repot ya udah kita masuk pribadi begitu. Itulah Bapak dan Ibu sekalian yang menyangkut tadi perencanaan kapasitas yang baik dan yang kurang baik. Nah, saya ingin tadi ada dua ya. Oh ini udah apa yang paling mempengaruhi perencanaan kapasitas rumah sakit barusan terbahas. Bagaimana mengatasi keterbatasan sumber daya dalam perencanaan kapasitas itu juga sedikit tersampaikan ya tadi ya. Bapak dan Ibu yang mungkin nanti bisa menjadi bahan bacaan oleh Bapak dan Ibu, selain tadi ada sumber-sumber yang digunakan selain dari Jay Heider dan Barry Render dalam manajemen operasional. Tadi Bapak dan Ibu tentu sudah sering melihat perencanaan kapasitas berbasiskan pada WHO. Nah, ini yang mungkin juga kebijakan kesehatan nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tadi Pak Dr. Yudi juga mengatakan terkait dengan kebijakan yang ada. Nah, mungkin nanti ini bisa dibaca secara utuh ya mengenai kebijakan dari kebijakan kesehatan nasional. Ini menjadi salah satu rujukan dalam perencanaan kapasitas yang oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jelaslah ya, misalkan visi dan misinya. Kita tahu bahwa visinya adalah Indonesia Sehat 2045 dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Kan begitu ya Pak Yudi. Kalau ini tentu para dokter semuanya ini menjadi acuan umum semua di rumah sakit. Jadi 2045 Indonesia Sehat, kan begitu visi. Misinya adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Akses dan kualitas pelayanan. Kemudian mengurangi kesenjangan kesehatan. Mungkin salah satunya tidak ada kelas-kelas ya Pak Yudi. Itu adalah bertalian dengan misi tersebut agar tidak ada terlalu jauh gitu kesenjangannya. Kalau di kelas-kelas maka ada kesenjangan kan. Nah, hanya mungkin nanti perlu ada semacam usulan bahwa budget anggarannya bisa jadi harus dinaikkan barangkali begitu untuk mengcover apa yang dari dua kasus ini aja tadi begitu membludaknya BPJS dan keterlambatan pembayaran. Kalau paling tidak dipercepatkan, kalaupun tidak ditingkatkan kan begitu ya. Kemudian mengembangkan sistem kesehatan yang efektif dan efisien. Itu misi yang diemban, yang direncanakan, yang harus dilakukan kan begitu. Nah, tentu ada hal-hal yang menyangkut. Yang lainnya adalah ada kebijakan utama,
Kebijakan utamanya mungkin ada yang tahu Bapak dan Ibu dari kebijakan nasional atau KKN oleh Kementerian Kesehatan. Visi misi itu sesuai dengan manajemen operasional yang harus dilakukan. Ada kebijakan utama, ada program, kemudian ada sasaran, ada sumber dan lain sebagainya. Ada strategi umum, ada strategi sumber daya manusia, strategi fasilitas dan pengoptimalan peralatan, strategi keuangan, strategi operasional dan lain sebagainya. Itu kalau dibaca menjadi rujukan setiap pengelola rumah sakit, baik yang pemerintah maupun swasta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya banggakan, Nudipikarus, karena saya salut pada para dokter, para tenaga medis yang selama ini terus mengabdikan dirinya untuk kesehatan bangsa ini. Mbak Rani barangkali mau nambahin? Ya, yang lainnya siapa lagi nih? Mas Andrew sudah, Pak Ade sudah, Mas Klapi tadi sudah, kemudian yang lain, Mangga. Selain faktor, tapi bagaimana dari 3 materi diskusi ini? Saya boleh lagi, Pak? Oh, boleh. Justru Ya. itu yang diharapkan. Perencanaan kapasitas rumah sakit. Tentunya ini kita baru istilahnya rencana untuk rumah sakit baru. Nah, bagaimana kalau pengalaman saya misalkan kita rumah sakit yang lama, artinya sudah berjalan lama, kemudian istilahnya kita tukang sapunya, artinya tukang bebersihnya gitu, Pak. Jadi misalkan saya pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, yang ini kita sudah bersih, sudah selesai, sudah bersih, sudah berjalan baru, kemudian dipindahkan atau kita mendapat rumah sakit yang baru yang bukan yang baru, maksudnya sudah berjalan lama, kita nah itu bagaimana kita melihat di situ kan ternyata berantakan dalam hal ini SDM-nya kurang, terus kemudian pelayanannya juga jadi banyak yang harus perbaiki, kemudian ditambah keuangannya itu nggak ada lah, boleh dikata kecil gitu. Jadi ini kejar-kejaran antara kebutuhan apa di sarana atau untuk yang lain gitu, untuk gaji karyawan juga kita kadang-kadang kita kejar-kejaran. Misalkan kalau kita BPJS tahunya tidak dibayar tepat waktu, ini sangat mengganggu hubungan apa yang mengganggu ya. Jadi tantangan bagi saya kalau misalnya udah pindah ke satu tempat yang dimulai kan sudah jalan, tapi ya secara potensi ada pasti mungkin, tapi itu jadi tidak SDM-nya misalkan kekurangan, sekalinya ada dokternya mungkin itu tadi tidak tepat waktu, sehingga pasien banyak yang keluar, kepuasan pasien tidak terjamin, jadi kurang baik. Nah ini bagaimana kita menghadapi hal seperti itu? Jadi kapasitasnya sudah ada, nah kita nggak bisa merencanakan dari nol lah, boleh dikata gitu Pak. Jadi kalau yang baru kan tadi kan itu yang baru ya, kalau baru kita enak, oh berarti sekian. Sekarang bagaimana menurunkan atau mengurangi SDM yang sudah banyak. Nah itu tidak sembarang kita buang, artinya kita keluar. Bagaimana dokternya begini, nah itu benar-benar kita harus ada tega-teganya juga. Terus kemudian untuk memilah mana ya yang kita beli dulu barang peralatan ini harus diganti, yang ini ada tapi ini yang belum ada kita harus adakan, yang sudah ada sudah waktunya udah usul harus ganti. Ini kadang-kadang kita kejar seperti itu. Jadi kapasitas yang di rumah sakit itu sudah ada, tapi kita mana dulu. Nah ini beda soalnya antara yang rumah baru dengan yang lama. Jadi mungkin kiat-kiatnya seperti apa ya Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Sebetulnya lama dan baru memang bisa jadi masing-masing ada kemudahan dan kesulitan. Masing-masing pasti ada begitu. Nah, katakanlah yang sudah lama
tetapi ada berbagai macam persoalan, pastikan dulu oleh Pak Ade atau teman-teman yang lain di rumah sakit lama itu, kalau tadi diketahui anggaplah serba kekurangan kan begitulah ya Pak Ade ya gitu. Nah ini pastikan dulu kita mencoba menganalisis dengan tajam, dengan detail kebutuhan-kebutuhan yang ada, bukan hanya kebutuhan pasien. Nah, semua sumber daya kebutuhannya seperti apa? Apakah diawali kita melihat tingkat okupansi pasien itu seberapa banyak rata-rata baik per hari, per bulan, dan seterusnya, atau pada akhirnya per tahun kan begitu. Nah, dari rata-rata okupansi itu nanti rata-rata penyakitnya apa, yang harus tersedia dokter apa, fasilitas yang harus tersedia apa, ini dianalisis semua kan begitu. Ini dulu. Makanya tentu kita tidak bisa sekaligus dalam melakukan perbaikan ini. Tapi perlu waktu. Tapi semua itu sudah kita punya data dulu. Data yang betul-betul bisa dipercayakan begitu. Nah, setelah itu maka kita mencoba mengidentifikasi sumber daya tadi, baik sumber daya manusianya, tenaga medisnya, perawatnya, dan hal-hal yang lainnya lah begitu. Itu ternyata rumah sakit ini sekalipun punya pemerintah, tapi pemerintah ini tidak punya PAD yang cukup dalam anggaran, kan banyak yang begitu. Jadi mereka sangat tergantung pada bantuan BAK ya gitu, atau bantuan dari pusat begitu. Itu sangat tergantung. Nah ini dianalisis, nanti bisa jadi sumber daya tertentu kita mencoba untuk melakukan misalkan kerjasama dalam arti semua hal. Kalau misalkan, nah ini harus, kalau memang regulasinya dimungkinkan, ya saya mungkin bisa menawarkan kepada investor untuk melakukan kerjasama selama bahwa ini pada akhirnya visible dari sisi bisnis. Kalau misalkan dari sisi amal ibadah untuk masa depan, itu pastilah, karena kita menolong banyak orang, pemanfaatannya sangat banyak, niatnya adalah tentu baik, maka itu adalah sebuah investasi jangka panjang. Tapi sisi industri jasanya ini juga dihitung dengan detail. Maka sangat dimungkinkan kerjasama ini bukan hanya kerjasama antar rumah sakit dan medis, tapi mungkin saja kerjasama dengan pihak ketiga yang pemilik modal. Ini yang jarang kan barangkali dilakukan, baik oleh rumah sakit pemerintah mungkin karena regulasi, tapi untuk swasta kan ya mereka mau berbicara kalau sudah merasa berat, tidak sanggup lagi untuk mengoperasionalkan karena keterbatasan sumber daya modalnya, kenapa tidak membuka diri? Ya, investor. Terakhir, nah itu satu ya dari sumber. Jadi analisa kebutuhannya ngedetail, kemudian nih, kalau tadi sudah diketahui rata-rata pasien, maka kapasitas idealnya seperti apa sih yang harus tersedia? Karena di awal kita kan tidak langsung ideal, pasti bertahap nih, karena keterbatasan sumber daya modalnya. Nah, termasuk layout desain dan sebangsanya. Nah, tapi ada yang lain, ada prioritas juga. Pengalokasian sumber daya ini ada prioritas. Oh ternyata yang datang ini seperti ini rata-ratanya, maka inilah prioritas di sini yang harus ada. Nah tapi dengan adanya kerjasama selain dengan nyandang modal atau dana, dengan rumah sakit yang bisa kita rujukan pasti begitu. Kalau kita tidak bisa ditangani karena keterbatasan tenaga medis, dokter medis, maka rumah sakit yang kerjasama dengan kita, kalau itu terjalin dengan baik, kalau kita dapat memberikan rujukan, mereka langsung juga menangani, tidak ditunggukan di sananya. Maka tingkat kepercayaan pasien kepada rumah sakit yang Pak Ade akan tetap baik karena diberikan rujukan pada rumah sakit dan langsung dilayani di sana.
kan bisa jadi asal rujuk aja Pak Ade, rumah sakit yang lain juga ini mana dari Pak Ade, tapi kalau misalkan Pak Ade-nya baik, wah ini dari Pak Ade harus dilayani. Jadi bukan hanya lembaganya, personalnya pun harus ada komunikasi yang baik sehingga memuaskan pasien begitu. Itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang saya melihat ini kan banyak tuh, ada daerah yang PAD-nya betul-betul berdasarkan rumah sakit, misalkan sebut aja begitu, walaupun ya kurang enak disebutkan begitu. Tapi memang daerahnya kecil, sumber daya yang lainnya terbatas. Salah satunya adalah ya mencoba menangani orang-orang yang butuh kesehatan, sehingga dari luar daerah datang ke sana, maka PAD-nya salah satunya adalah sumbernya dari rumah sakit. Walaupun itu rumah sakit, pasti rumah sakit swasta, karena dia harus berinvestasi, kerjasama, dan seterusnya, begitu Pak Ade. Jadi nanti pasti setelah analisnya tajam, detail, pertama kerjasama, kedua ada prioritas. Ini ada solusi yang tadi saya sebutkan. Ini bukan hanya berlaku untuk rumah sakit baru, justru yang lama-lama, fleksibilitas, inovasi, kerjasama, dan mencoba merencanakan yang strategis dulu kan begitu. Misalkan pengadaan SDM. Nah ini ternyata dari data yang masuk, ini bidang ini yang harus ada lebih banyak daripada yang lain, itu kan. Nah kemudian inovasi tadi, apakah pasien harus selalu datang ke kita atau bisa jadi kita mengatur antrian itu dengan online dan lain sebagainya, akan begitu. Nah salah satunya tadilah ada ya, kita mencoba untuk mengidentifikasi, mencoba untuk melakukan analisis kebutuhan, kemudian termasuk sumber daya yang seperti apa yang tersedia. Jadi yang jadi tukang sasaku ini mungkin dengan membuka diri swasta atau pemerintah Pak Ade? Swasta, apalagi swasta ya. Kalau mau berbagi saya kira banyak yang mau investasi itu, asal kan proses bisnisnya itu terbuka, manajemen terbuka. Ini loh BEP-nya akan terjadi 5 tahun misalkan begitu. Walaupun mungkin tidak semua orang yang mendapatkan jasa dari layanan rumah sakit, tapi saya kira tidak masalah kan, semuanya juga butuh operasional, bukan semata mencari keuntungan. Coba Bapak dan Ibu kita perhatikan, ada istilah kalau pengacara geus ribu beban hukuman berat didedetkeun dengan pembayaran yang sangat mahal, kan rumah sakit mah nggak begitu ya Pak ya? Ya begitu. Tapi kalau misalkan yang lain bisa jadi ada hal-hal yang kurang nyaman dikatakan begitu. Tapi ya seperti itu yang terjadi, itu dalam masalah sakit kita. Oke Pak Ade, mungkin sebagian itu nanti kita bisa bicarakan lebih panjang lagi. Baik sekali Pak Ade, itu kan sebuah kasus yang bisa jadi tugas akhir tuh Pak Ade. Bisa jadi satu penstranya atau evaluasi dari keadaan dan seharusnya seperti apa. Bisa tuh, bagus ya. Baik, ya baik. Terima kasih. Oke, yang lainnya barangkali. Kalau tidak ada pada hari ini, saya kira cukup ya, ada jam 6, walaupun tadi kita mulainya jam 4 lebih. Yang hadir alhamdulillah ada 15.